Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih kamu ngerasa masih muda, tapi kok kayaknya tersesat banget? Kayak ada sesuatu dari diri kamu yang hilang gitu. Nah, perasaan lost connection sama diri sendiri ini, itu titik awal buat banyak banget anak muda zaman sekarang. Coba deh, lihat kutipan ini. Aku yang sudah lama hilang. Ngenak banget gak sih? Mungkin ini yang lagi kamu rasain sekarang. Jadi, kenapa sih pas masuk dunia dewasa kok rasanya hidup jadi jauh lebih berat ya? Jauh lebih hambar dibandingin pas kita masih sekolah dulu. Apa sih yang sebenarnya bikin beda? Coba deh kita bandingin. Dulu waktu kecil, hidup tuh rasanya simple banget, ya kan? Rutinitasnya jelas, sekolah, main, kumpul keluarga. Semangatnya tuh full. Nah sekarang, pas dewasa, wah, tantangannya jadi kompleks banget. Ada urusan kerjaan, tagihan yang numpuk, belum lagi kalau ada masalah keluarga. Ekspektasi juga nggak jelas. Kita harus bisa jadi ini, itu. Pantes aja kalau akhirnya kita ngerasa kewalahan. Dan ya, hampa. Perasaan kewalahan tadi itu bikin kita ngerasa kayak sepotong kayu hanyut di sungai, nggak punya tujuan, cuma ngikutin arus saja. Arusnya ini apa? Ya ekspektasi dari orang tua, dari masyarakat, dari pasangan. Kita jadi ngerasa nggak berdaya, karena kita bukan lagi yang nyetir hidup kita sendiri. Kita cuma jadi penumpang. Oke, ngomongin soal arus yang bikin kita hanyut tadi. Ternyata ada dua arus yang paling kuat nih. Yang pertama, kecemasan soal masa depan. Dan yang kedua, ketakutan akan rasa malu. Dua hal ini yang sering banget bikin kita stuck. Nah, soal kecemasan atau anxiety, ini tuh sebenarnya bukan cuma perasaan jelek doang loh. Cemas itu sebenarnya emosi yang muncul pas kita coba ngintip ke masa depan. Di situ kan ada potensi kita buat sukses, tapi ada juga potensi kita buat gagal. Jadi, cemas itu kayak alat dari otak kita buat persiapan. Di satu sisi, dia bisa dorong kita jadi lebih baik, tapi di sisi lain, dia juga nunjukin semua skenario terburuk yang bisa terjadi. Nah, arus yang kedua itu rasa malu. Ini nih yang sering bikin kita lumpuh. Coba deh, renungin kalimat ini. Kita lebih menghargai penilaian orang lain terhadap diri kita daripada cara kita menilai diri kita sendiri. Bener kan? Kita tuh takut banget dijudge jelek sama orang lain kalau kita bikin salah. Saking takutnya, akhirnya kita milih buat, ya udah, nggak usah nyoba sama sekali. Selain cemas dan malu, ada satu lagi nih arus yang sering banget ngejebak kita. Jadi people pleaser. Tahu kan orang yang nggak enakan? Tapi yang paling bikin kaget, ternyata jadi people pleaser itu intinya bukan tentang orang lain sama sekali loh. Jadi, apa sih motivasi sebenarnya di balik sikap people pleasing ini? Pertama, kita takut dinilai negatif. Karena takut, akhirnya kita berusaha nyenengin semua orang. Tujuannya apa? Supaya kita diterima sama mereka. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, kita nyenengin orang lain itu bukan buat mereka, tapi karena kita butuh validasi dan penerimaan. Ujung-ujungnya, ini semua tentang diri kita sendiri ya kan? Nah, ini sering banget jadi salah paham. Banyak yang mikir kalau mentingin diri sendiri itu egois. Padahal beda banget loh. Coba kita lihat bedanya self-love atau cinta diri dengan egoisme. Kalau egois, itu kamu mentingin diri sendiri sambil ngerendahin orang lain. Motonya, cuma gue yang penting. Tapi kalau self-love, kamu memprioritaskan dirimu sendiri, tapi kamu juga sadar kalau orang lain itu sama pentingnya. Motonya, aku juga penting kok. Beda kan? Oke, kita udah tahu nih masalahnya. Kita kayak kayu hanyut. Terus, gimana dong caranya biar kita bisa berhenti hanyut dan mulai jadi nakoda buat kapal hidup kita sendiri? Solusinya ada di sini nih. Kita harus bertransformasi. Dari yang tadinya kayu hanyut, kita harus jadi kapal dengan arah. Bedanya apa? Kayu hanyut itu pasif, cuma ngikutin arus, dikendalikan sama lingkungan. Nah, kalau kapal, dia aktif. Dia punya mesin sendiri, punya tujuan sendiri, dia yang nentuin arahnya mau kemana. Terus, mesin dari kapal itu apa? Jawabannya adalah mimpi. Punya mimpi itu ngasih kita sesuatu. Dia ngasih kita alasan buat bangun tiap pagi. Dan ingat ya, esensinya itu bukan di tujuan akhirnya, tapi di perjalanannya. Bahkan nih, kalaupun kamu nggak sampai ke tujuan mimpi itu, seenggaknya kamu udah bergerak maju. Kamu udah pindah dari tempatmu yang semula. Dan jangan pernah lupa sama kalimat ini. Kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah mencoba. Cuma dengan berani mencoba, ngambil satu langkah aja, kamu itu udah menang. Kamu udah jauh lebih maju dibanding mereka yang cuma diam di tempat karena takut. Nah, ini kita masuk ke bagian terakhir. Dan menurutku ini adalah nasihat paling penting, khususnya buat kamu yang lagi ada di usia 20-an. Di usia 20-an ini, ada satu kemewahan, sebuah privilege yang unik banget, yang mungkin gak akan kita punya lagi di dekade-dekade berikutnya. Ini adalah kesempatan emas. Apa kemewahannya? Ini dia.
Di usia 20-an, kamu itu mampu untuk gagal. Beda banget sama nanti di usia 30-an atau 40-an pas tanggung jawab udah makin besar, mungkin udah ada cicilan, udah ada keluarga. Di usia 20-an, beban kita relatif lebih sedikit. Makanya, kita bisa lebih berani ambil risiko. Kenapa sih kita dibilang mampu buat gagal? Ya karena pertama, tanggungan kita biasanya belum banyak. Kedua, kita punya lebih banyak waktu dan energi buat bangkit lagi, buat belok arah kalau ternyata salah jalan. Dan yang paling penting, ketika kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak akan kehilangan apa-apa. Gagal pas coba bisnis baru, gagal pas merantau ke kota baru, atau gagal pas ngejar passion, risikonya nggak akan sebesar nanti. Anggap aja semua itu ongkos belajar, bagian dari perjalanan nemuin diri. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini. Beli pengalaman, bukan beli pengakuan. Gimana kalau di usia ini kita fokusnya bukan buat dapat validasi atau pengakuan dari orang lain, tapi buat ngumpulin pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena itulah harta yang sesungguhnya yang bisa kita bangun sekarang. Pada akhirnya, guru terbaik dalam hidup kita itu bukan pujian orang lain, tapi pengalaman yang kita jalanin sendiri.